Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya? Sehat semua ya? Dalam masa pandemi ini, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Nah, mari pembelajaran ini kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Anak-anak, dalam pertemuan yang ke-8 ini, jadi materi kita tetap melanjutkan dari bab 3, yaitu renang gaya dada. Di pertemuan kemarin kalian tentu sudah mengenal pengertian renang. Renang itu apa toh? Yaitu segala aktivitas yang ada di air itu dikatakan renang. Nah, kalau bisa berenang berarti bisa melakukan gerakan apa yang ada di air. Nah, jadi meluncur, kemudian bisa menyelam, kemudian bisa maju ke depan, mundur ke belakang di kolam air, berarti itu bisa berenang. Nah, dalam materi ini kalian mempelajari tentang renang gaya dada atau renang gaya kata. Nah, dalam proses tahapan belajar renang gaya dada yang sudah bisa, tidak ada masalah. Yang belum bisa, maka kalian harus belajar. Sebelum kalian bisa melakukan renang gaya dada, kalian bisa melakukan renang gaya bebas. Nah, gaya bebas itu gaya apa? Seperti apa? Yaitu gaya yang bergeraknya tidak beraturan. Tangan kanan kiri, kemudian kaki kanan kiri tidak bersamaan. Biasanya kanan kiri bersamaan, kemudian kiri kiri kanan kanan. Kalau gaya dada tidak. Gaya dada tangan bersamaan maju ke depan, kaki mendorong ke belakang. Setelah kaki lurus, maka tangan mendorong lagi ke belakang secara bergantian. Itu gaya dada. Nah, tahapan renang gaya dada, 1, posisi tubuh ketika di air. Jadi ketika di air, paling tidak kalian posisi tubuhnya adalah mendatar selinier dengan permukaan air atau silinier. Lihatin, ikan kalau berenang tidak ada ikan yang berdiri, semuanya mendatar, lurus. Karena apa? Dengan lurus maka geraknya lebih mudah. 2, gerakan kaki waktu di air. Nah, kalau berenang gaya kata itu kakinya itu ketika diteguk kemudian didorong membuka lebar bersama-sama dengan mendorong ke kanan ke samping, kedua-duanya bersama-sama, maka apa? Terjadi dorongan ke depan. Ketika kakinya lurus, maka tangannya mendorong ke belakang. Nah, ketika kakinya dorong, tangannya lurus ke depan, kaki lurus, tangannya menarik ke belakang. Ini gaya renang dada. Gerakan yang kedua yaitu gerakan rotasi tangan waktu di air. Jadi setelah kaki, kalau kakinya kalian bisa lihat di buku contohnya itu, maka tangannya rotasinya bergantian dengan kaki. Tangannya mendorong tangan ke depan, ditarik ke belakang. Itu yang tangan. Nah, kemudian gerakan lengan. Maksudnya lengan apa? Lengan itu tangannya. Tangannya dibuang ke samping. Jadi dibuang ke samping. Gaya kata. Persis kalau kata. Nah, gaya kata ini gerakan senangnya paling efektif dan paling efisien dan ringan serta mudah menghasilkan tenaga atau gaya dorong yang lebih besar. Yang kelima, gerakan tangan dan pengambilan napas. Jadi ketika tangannya mendorong ke depan kemudian menarik ke atas, maka dia berhak hidungmu atau mulutmu cepat mengambil napas ke atas. Tangannya dorong ke belakang menarik air, kemudian mukanya, kepalanya menunduk ke atas, kemudian diambil napas. Kemudian ketika lagi tangan ke bawah, kepalanya menunduk merata dengan air. Ketika tangannya menunduk lagi, ambil napas lagi. Ketika di dalam air, kamu buang napas. Yang keenam yaitu gerakan pengambilan napas atau sama dengan tadi gerakan tangan pengambilan. Gerakan pengambilan napas di sini juga dibantu dengan badannya, kepalanya naik nongol ke atas, tangannya narik ke dorong ke belakang, maka apa? Kepalanya nongol ke atas mengambil napas. Ya. Ini dilakukan secara simultan atau bergantian. Jadi tangan maju ke depan, maka kaki mendorong. Setelah kaki mendorong lurus, maka tangannya mendorong, diikuti dengan kepalanya nongol ke atas, kemudian mengambil napas. Nah, ini
proses renang gaya dada. Kalian bisa lihat, bisa baca bukunya, bisa lihat contoh dan model-model cara renang gaya dada. Nah, saya tanya lagi, apakah di antara kalian ada yang tidak bisa berenang? Apa yang tidak takut yang berenang? Nah, saya harapkan siapa saja yang sudah bisa mengajari temannya untuk berenang, yang takut dan yang tidak bisa supaya belajar. Karena apa? Suatu ketika kita nanti akan berhadapan dengan air. Nah, air itu kalau dalam jumlah kecil menjadi teman atau keperluan hidup. Tapi kalau jumlah besar maka itu menjadi ancaman atau bahaya. Bahkan apa? Tantangan yang harus ditaklukkan. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kalian semua bisa belajar dan bisa melakukan renang. Nah, tugas belajar hari ini, jadi tugas belajar PJOK hari ini, silahkan dibuka LKS-nya bab 3. Kemudian dibaca dan dipelajari. Baca dan pelajari. Karena apa? Dengan mau membaca literasi, kita membaca literasi apalagi bukumu itu, saya yakin kalian bisa. Karena apa? Sumbernya ilmu harus dari membaca. Dari membaca akhirnya tahu. Setelah tahu bisa praktek. Setelah itu, yang nomor 2, tolong dikerjakan soal di LKS. Latihan uji kompetensi Romawi 1 dan 2 di bukumu itu bab 3. Jadi latihan uji kompetensi. Yang ketiga, silakan ditulis yang rapi lalu segera kirim ke Pak Guru lewat WA. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Silakan japri lewat WA. Selamat belajar dan mengerjakan tugas PJOK. Semoga sukses. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.